Banyak yang sakit tapi setelah sakit biasanya sehatnya banget. Itu yang saya rasakan begitu biasanya. Jadi kalau habis demam itu sepertinya ada penyakit-penyakit lain yang ikut hilang dengan demam itu. Itu yang saya rasakan begitu. Jadi pegel-pegelnya juga hilang, terus otot-otot yang manteng juga hilang. Alhamdulillah, enteng. Mudah-mudahan dengan semua juga begitu. Dan ini adalah bekal yang besar buat kita, kesehatan, supaya kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita diberi sehat agar bisa tegak ibadah. Nikmat sehat itu nikmat yang maghbunun, yang kadang-kadang menjebak kita. Waktu luang dan sehat itu seringkali menjebak kita. Karena yang namanya waktu luang dan sehat itu kadang-kadang melenakan. Makanya kadang-kadang sekali-kali sakit itu penting. Sekali-kali sakit, sekali-kali sempit waktu itu penting, supaya kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang besar ini. Maka pastikan kalau ada kesehatan, pastikan betul efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lewat waktu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita betul-betul memohon kepada Allah taufik untuk bisa memanfaatkan seefektif mungkin, sekecil apapun yang Allah titipkan kepada kita. Ini hal yang menjadi kegiatan harian kita, dan memohon kepada Allah sungguh-sungguh agar pagi ini sampai nanti sore malam itu betul-betul kita efektif. Kita sudah sama-sama belajar tentang fikih sholat, jumlah sholat kita sudah harusnya bertambah, seket minimal lah, 50 itu minimal. Orang sudah ngaji itu sholatnya 50 itu minimal. Kalau kita melihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah kan 50 waktu. Sekali lagi dia 50 waktu, bukan 50 rakaat loh ya, 50 waktu. Kalau rata-rata satu waktu antara 4 dan 2, berarti kan kalau dikalikan 50, 4 saja udah 200. Katakanlah misalnya sebagian 2, berarti 100 kis minimal. Jadi kehendak Rob kita, kehendak Allah, zat yang menciptakan kita, yang membuat kita hidup, yang mengurus kita, itu sebenarnya kehendak untuk bertemu dengan kita itu 50 waktu awalnya, kemudian diperingan menjadi 5 waktu. Nah kita yang sudah ngaji tahu sejarah ini ya, mau berusaha untuk ke arah situ, maksudnya betapa Rob kita itu sangat ingin kita berinteraksi dengannya, terkoneksi dengannya. Kita hitung lagi, sholat fardu 17 rakaat, sholat rawatib mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah 22 rakaat, 10 rakaat yang mu'akkadah, 12 rakaat yang ghairu mu'akkadah. Sudah berapa itu? 17 ditambah 22, 39. Jadi hanya sholat fardu dan sholat yang mengikutinya saja sudah 39. Sholat suruk nanti 2 rakaat, 41. Sholat duha 8 rakaat, 49, ya kan? Sholat malam 11 rakaat, 60. Itu minimal itu. Jangan belum sholat istikharah, belum sholat syukrul wudhu, belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat yang lain-lain. Terlebih kalau jangan termasuk orang yang punya banyak pilihan dalam satu hari, pilihan-pilihan yang harus ditempuh. Sholat istikharah lagi, jenengan wudhu, sholat syukrul wudhu, sholat istikharah lagi, ya kan? Atau jenengan nggak enak hati, jenengan ambil air wudhu, sholat mutlak setiap waktu di luar ba'da asar dan ba'da subuh. Jadi orang sudah ngaji itu 50 itu sedikit sekali, 50 waktu itu sedikit sekali. Dan ketika jenengan melakukan itu, demi Allah jenengan akan merasakan kenikmatan luar biasa, kenikmatan luar biasa. Ingat hadis arba'in nomor 38, man adali waliyan faqad adantu biharbi. Siapapun yang menyakiti waliku, maka aku umumkan perang buatnya. Siapa walinya Allah? Adalah orang-orang yang berusaha melaksanakan yang wajib penuh, tepat waktu, kemudian dia membiasakan dirinya dengan yang sunnah. Hatta ahbabtuhu, ya. Sampai kemudian Allah mencintainya. Dan ketika Allah mencintainya, ya, hatta ahabbahu, sampai Allah mencintainya. Dan ketika Allah ahbabtuhu, ketika Allah mencintainya, maka pandangannya hanya memandang apa yang Allah izinkan, dibantu oleh Allah. Ini namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kita, di pandangan kita,
di tangan kita, di kaki kita. Tidaklah kita memegang sesuatu kecuali yang Allah izinkan. Karena dibimbing oleh Allah. Itu walinya Allah itu begitu. Tidaklah dia melihat kecuali yang Allah izinkan. Tidaklah dia mendengar kecuali apa yang Allah izinkan. Masya Allah. Jadi kita betul-betul ingin pada posisi itu. Dan kita sudah tahu mereka adalah orang-orang yang tersebut di dalam Quran surah Yunus ayat ke-62, 63, 64. Jadi bagi orang yang ngaji serius kayak kita, bicara wali itu tidak pernah berpikir yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas laut. Bukan seperti itu. Dan ini menjadi hal yang menjadi problematik di masyarakat. Sehingga kadang-kadang orang rela pergi jauh, orang rela solawatan ke pantai, pantai-pantai karena mendatangi wali katanya. Jauh banget, pulangnya jam 1:30. Lah terus subuhnya gimana? Apakah seperti itu yang dicontohkan? Bukan. Walinya Allah adalah alla inna auliya Allah. Ingatlah wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut nanti di yaumil akhir, maksudnya jaminan surga, dan tidak bersedih hati mereka. Siapa mereka? Adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Itu walinya Allah itu. Allah sendiri yang sebutkan di dalam Al-Quran. Bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa aneh-aneh, bukan. Dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah kabarkan gembira kepada mereka tentang kehidupan mereka yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yang berjanji, makanya ditekankan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap janji Allah itu. Setiap Allah berjanji pasti akan diwujudkan. Dzalikal fawzul adzim. Nah, itulah yang namanya kemenangan yang besar. Nah, kita sama-sama berharap semua, sudah ngaji sekian waktu, harus ada perubahan ke arah situ, agar kita betul-betul menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali syaitan. Karena kalau nggak jadi walinya Allah, biasanya jadi wali setan. Contoh mubadir, itu kan udah jadi walinya setan. Sesungguhnya mubadir itu bagian dari setan, mubazir. Makanya saya katakan setiap nikmat itu betul-betul butuh ilmu. Butuh ilmu. Nikmat sehat butuh ilmu, kondisi sakit butuh ilmu. Nikmat longgar harta butuh ilmu, nikmat kesempitan butuh ilmu. Semuanya butuh ilmu. Agar di dalam semua posisi itu kita menjadi wali-walinya Allah, yaitu orang-orang yang dekat pada Allah. Orang punya kekayaan banyak, kalau nggak jadi walinya Allah, dia akan mubazir hartanya. Sebagaimana kita tahu nih, orang korupsi itu dilihat apa namanya itu stok apa namanya koleksi tasnya itu yang harga 500 juta tuh bisa ratusan, bayangin, bisa ratusan loh. Kemarin terakhir saya subhanallah melihat orang Mahkamah Agung nih, yang calo kasus itu 1 triliun cash di rumahnya 920 miliar. Mas Wawan, semiliar ini 1000 juta Mas Wawan. Semiliar ini 1000 juta, 1 triliun ini 1000 miliar. Cash di rumah 920 miliar. La ilaha illallah. Untuk apa coba? Dia mengumpulkan sejak tahun 2012 sampai hari ini, berapa tahun itu? 12 tahun. Untuk membenamkan dirinya, akhirnya dipenjarakan. Nanti kan pasti dipenjara sampai mati itu kalau gitu. Subhanallah. Bayangkan orang ilmu dunia tanpa diberkahi dengan ilmu akhirat, terjerumus dia, ya kan? Makanya dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kurang apa dia punya kedudukan, punya posisi, kenapa kemudian dia menjerumuskan dirinya ke dalam situasi seperti itu? Untuk apa coba? Kebanyakan nggak Mas Nono? Jangan punya uang 1000 miliar Mas Nono. Duit kok 1000 miliar ya? Gopo. Coba setiap lembarannya ketika nanti meninggal betul-betul akan membuat panas buat dirinya kalau nggak digunakan dengan cara yang baik. Makanya uang banyak itu amanah, bukan main-main gitu.覚 orang yang nggak tahu ini, dikiranya uang banyak itu nikmat. Uang banyak itu amanah, jelas. Amanah yang harus dibelanjakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bikin lemari sak gudang. Kalau ulama kan bikin lemari banyak untuk apa? Buku-buku, kitab-kitab. Ini untuk tas, yang ini harganya 1 miliar, harganya 750 juta, harganya 150 juta. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Saya kadang nggak habis pikir betul-betul ini. Betapa hidayah itu penting banget. Dan orang seperti ini diberitahu nggak bisa.
kecuali dijatuhkan. Makanya kalau kita melihat ya, tentang ayat-ayat terkait dengan orang-orang yang diberi nikmat, diujo itu nanti dijatuhkannya itu menyakitkan sekali. Seperti kasus sekarang itu kan menyakitkan sekali. Coba ngumpulin 12 tahun Mas Wawan, tahu-tahu yo hilang itu, yo hilang, yo sisa di penjara. Ya, subhanallah. Ini jadi peringatan buat kita ya. Jadi kita berlatih dari kecil, jangan dipasarai sehat, dipasarai harta, dipasarai pokoknya bentuknya nikmat harus efektif digunakan. Makanya betul yang dinilai Allah itu bukan masalah amwal, bukan masalah jumlah harta, tapi ketakwaan. Nih, sekarang jadi paham loh bahwa innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tuh nggak melihat terhadap bentuk badan kalian, gantengnya kalian, cantiknya kalian, atau jumlah harta kalian. Walakin akan tetapi yanduru ila, Allah melihat kepada qulubikum. Nah, ini persoalan ketakwaan. Persoalan ketakwaan. Betapa tidak adilnya Allah jikalau dinilai dari itu semua tadi. Coba musim sugih teneh mulia. Bukan itu ternyata kan, bahwa dia menjadi kaya akan menjadi mulia ketika bertakwa di dalam kekayaannya. Miskin dia bertakwa di dalam kemiskinannya, itu yang penting sebenarnya. Dan kita sama-sama berharap mudah-mudahan termasuk orang yang demikian. Makanya kita dipanggil setiap Jumat sekali kan dalam rangka itu, iya toh? Jadi kan dengarkan kalau namanya khutbah Jumat mesti ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggal kecuali betul-betul jenengan sebagai seorang muslimun. Jenengan tahu definisi muslim adalah orang yang berserah diri, orang yang mau diatur. Kekayaannya diatur oleh syariat, kemiskinannya diatur oleh syariat, kesehatannya diatur oleh syariat. Demikian orang muslim itu. Dan itulah definisi dari kalimat la ilaha illallah di dalam syaratnya, yaitu inqiyad, kondisi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk patuh kepada nafsu kita, tidak tunduk patuh kepada kedudukan kita, tidak tunduk patuh kepada kekayaan kita, bukan. Tidak tunduk patuh kepada perasaan kita, tidak tunduk patuh kepada kebodohan kita, subhanallah. Kita tunduk patuh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini kita selalu diingatkan untuk terus membangun kesadaran, sehingga dalam hal sholat saja jenengan sudah ya 50 itu sudah hal yang kita katakan standar minimal lah. Standar minimal. Jangan pernah berpikir bahwa Allah mung sunah. Nah, ini pikiran yang keliru banget sebagian orang. Allah mung sunah ora wajib kok. Nah, ini keliru. Jangan lihat Allah akan sangat cinta kepada kita ketika kita membiasakan dengan yang binawafil, dengan yang sunah-sunah. Ya, hatta ahabbahu, dengan yang sunah-sunah itulah Allah cinta kepada kita. Sebagaimana saya pernah gambarkan ke jenengan, kalau orang berangkat kerja jam 8 sampai jam 4 standar wajib. Tapi ketika kemudian dia menambah sampai jam 8 malam misalnya, dia masih bekerja, itu yang sunnah kan itu. Siapa yang akan dicintai oleh bosnya? Ya yang nambah yang sunnah, itulah logikanya. Nek sing mangkat standar ya standar. Allah cinta tapi cintanya standar. Jadi kalau kemudian dia berbuat ihsan, namanya ihsan itu berbuat baik sebaik-baiknya. Makanya kalimat-kalimat kepada orang tua kan selalu ihsan. Wabil walidaini ihsana, itu berbuatlah baik kepada orang tua sebaik-baiknya, bukan baik loh nih. Dalam bahasa Al-Quran itu kalau ke orang tua selalu ihsan. Ihsan itu berbuat baik sebaik-baiknya, sebagaimana saya gambarkan ke jenengan. Orang tua kita minta dikirimi 10 juta, kita kasih 20 juta, ini namanya ihsan. Kalau orang tua kita minta 10 juta, dikasih 10 juta, itu namanya baik dalam bahasa Arab. Jadi ihsan itu bukan seperti itu. Itulah mengapa ihsan itu derajat tertinggi dalam agama kita. Islam, iman, ihsan. Yaitu keadaan dimana anta budallaha ka'anaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Keadaan dimana jenengan selalu merasa dilihat oleh Allah, sehingga jenengan akan efektif merasa diawasi oleh Allah terus menerus, setiap waktu diawasi oleh Allah. Dan memang kenyataannya begitu, kita setiap waktu diawasi oleh Allah. Kita sadar tidak sadar kita diawasi oleh Allah terus menerus, nggak putus. Maka baik kita sendirian di dalam kamar, di dalam kamar mandi, dimanapun di keramaian, kita tuh sadar betul kita ada yang mengawasi. Makanya diantara pesan yang paling menakjubkan adalah ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Itu bahasanya jelas banget gitu. Jadi dengan pesan ke anaknya dengan gitu. Saya ke Amar itu selalu gitu. Ittaqilah haitsuma kunta. Telepon lagi di mana, ittaqilah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Mar dimanapun kamu berada. Begitu. Mbok-mbok dek lagi
ngapa gitu, lagi dekat sama orang yang nggak bener lah. Mudah-mudahan ingat dengan itu. Dan saya keras dalam hal itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjaga generasi di bawah kita. Nah, kita masuk ke kitab kita insya Allah ya. Kita sampai ke terakhir itu tentang perkataan beberapa khalifah, penguasa dan orang soleh saat menghadapi kematian. Sudah lewat insya Allah. Sekarang masuk ke tawaran bagi para nabi untuk memilih ketika hendak meninggal. Jadi kalau para nabi itu ya, punya perlakuan khusus, yaitu ketika hendak meninggal itu ditawari dulu. Kayak mati saiki opo engko gitu. Dan semua nabi minta sekarang. Ya, minta sekarang. Ada beberapa kasus ya, yang ada perdebatan antara para nabi dengan malakul maut. Di antaranya adalah Adam alaihissalam. Jadi kan tahu nih, Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai penciptaannya kemudian dielus punggungnya. Dielus punggungnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berkeringat. Dari keringat itulah Allah menciptakan seluruh keturunan Adam alaihissalam, termasuk kita. Dan waktu itu sudah dibuat, kalau zaman sekarang video nih, diperlihatkan oleh Allah seluruh keturunan Adam kepada Adam alaihissalam. Maka Adam alaihissalam bertanya, siapa mereka ya Allah? Mereka semua adalah anak turunmu, semuanya diperlihatkan. Makanya Adam alaihissalam itu orang khusus karena memang dibuat oleh Allah langsung, ya kan, dengan tangannya. Kemudian dari sekian banyak keturunannya, tiba-tiba dia tertarik dengan salah satu orang, namanya Daud alaihissalam. Jadi Daud alaihissalam itu orang khusus juga. Nabi Adam bertanya, ini siapa ini? Ini kok menarik? Cahaya, matanya bercahaya, masya Allah. Kemudian Allah menyebutkan dialah Daud alaihissalam, keturunanmu. Ditanyakan, Allah berfirman, dia akan hidup di akhir zaman, zaman kita, ya kan? Ini udah belakangan akhir zaman. Berapa umurnya ya Allah? 60 tahun. Maka kemudian tambahkan kepada dia 40 dari jatah umurku. Jadi makanya Adam itu 1000 tahun dikurangi 40, 100 juta. Maka ketika sudah 960 tahun datanglah malakul maut kepada dia. Nah, ini terjadi diskusi. Lah kan urung waktu nih. Kan saya 1000 tahun. Lah kaya kelinganmu. Ben kaya kondo to, kamu menyumbangkan 40 tahun untuk keturunanmu Daud alaihissalam sehingga Daud jadi 100 tahun. Nah. Gak bisa apa-apa. Makanya Rasulullah dalam sabdanya itu sesungguhnya, bahasanya gini, bahasa hadisnya, sesungguhnya Adam alaihissalam ingkar janji gitu. Maka keturunannya pun banyak yang ingkar janji. Hati-hati nih. Ini tentu saja ingkar janji yang sudah menjadi ketentuan Allah memang untuk menjadi nubuah buat kita semua manusia, bahwa kita punya potensi untuk mengingkari janji. Hati-hati. Kemudian sesungguhnya Adam alaihissalam itu lupa, maka keturunannya pun gampang lupa. Sebagaimana saya sampaikan, di Indonesia makan nasi. Nasi ya itu dalam bahasa Arab artinya lupa. Tambah orang Indonesia tambah lalian men. Panganannya sego. Gitu. Jadi terjadi perdebatan lah itu, antara malakul maut dengan Adam alaihissalam. Disebutkan dalam kitab ini begitu. Akhirnya ya sudah menyerah, ya kan. Oh ya sudah waktunya ya, saya lupa itu. 100 tahun punjul lali wajar ya. Kita sesasi welani. Ning kono 100 tahun ya kan. Oh ndek ben aku pernah kondo tak kei karo turunanku Daud alaihissalam. Yeah. Kemudian juga pernah terjadi kisah yang ini menjadi perdebatan di kalangan orang ahli akidah tentang ketika malakul maut datang kepada Musa alaihissalam. Jadi kan Musa alaihissalam itu digambarkan bagaimana? Kekar. Ya cuma saya oyo adere lah. Kayak Pak Tawana yang suka fitness. Jadi badannya tuh mantap. Datang malakul maut, dipukul matanya sampai keluar biji matanya, subhanallah. Ini hadisnya sahih. Jadi malakul maut itu datang ke Musa alaihissalam, dipukul matanya sampai keluar biji matanya. Subhanallah. Ini sahih ini dalilnya. Maka kemudian malakul maut datang kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau mengutus kepada seseorang hambamu yang belum ingin mati. Memang Allah mengutus untuk menguji, memang itu bagian dari ketentuan Allah. Kadang-kadang ya nggak tahu kan gimana toh ini kok salah prosedur. Padahal nggak begitu. Memang Allah hendak menguji dengan kejadian itu. Nah kemudian matanya dikembalikan dan kembali lagi kepada Musa alaihissalam. Kemudian ketika datang lagi itu
ditawarkan. Nah, ini yang saya katakan, tawaran bagi para nabi untuk memilih ketika hendak meninggal. Salah satunya Musa alaihissalam. Ketika kemudian tahu betul kalau itu malakul maut datang, kemudian katakan kepada dia, Musa alaihissalam, apakah kau masih ingin hidup? Jikalau iya, letakkan tanganmu di atas kambing. Sejumlah bulu yang kau tutup dengan tanganmu, maka setiap satu bulu tambahan 1 tahun untukmu. Paham ya? Jadi malakul maut datang, diperintah kepada Musa itu, Musa, gue sih pengen urip po, nih sih pengen urip, tanganmu tuh letakkan di kambing tuh. Maka sejumlah bulu yang kamu ketutup kan ya oke tuh, nih bulu tutup tangan gitu oke tuh, ya enggak, masih lama maksudnya hidupnya. Kemudian Musa alaihissalam bertanya, setelah ditutup jumlahnya sekian, setelah itu apa? Mati. Oh, nek untuk saiki wae. Saiki wae. Gitu. Nah, ini dikatakan tawaran. Kamu boleh pilih tambahan hidup sejumlah bulu itu atau kau mati sekarang. Dan seluruh nabi mengatakan sekarang. Termasuk Nabi Muhammad SAW nanti begitu. Jadi tawaran bagi para nabi untuk memilih ketika hendak meninggal. Nah, ini menunjukkan begini maksudnya di antara faedahnya, bahwa nabi pun yang sangat mulia, yang khusus dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, itu juga mati. Apalagi kita ini untuk membangun kesadaran kematian kepada kita. Ingat-ingat manusia terbaik pun meninggal, tidak tersisa satupun kecuali pasti meninggal. Semua orang muda itu ditawari gitu. Ini Mas Maman ditawari saiki piye Mas Maman? Mas jenengan arep saiki apa sesuk? Sesuk lah sesuk. Yang sepuh juga saya kira Pak Supri jadi tawari piye Pak Supri? Sesuk. Ojo saiki gitu kan. Iya, para nabi itu ditawari langsung sekarang. Itu lebih cenderung memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Betapa mereka sudah sangat siap, ya kan? Kalau kita ya, aduh, sing nang kono urung rampung utange, sing iki urung rampung, sing iki urung rampung, sing iki urung rampung, urung berbuat baik sama istri, berbuat baik sama anak, macam-macam kita kan? Ya, normal kita seperti itu. Saya juga lebih tawari, pengen lagi, ojo disi. Tapi ini hikmahnya apa? Betapa sesungguhnya kembali kepada Allah itu adalah sebuah kenikmatan besar, karena para nabi lebih memilih demikian. Hal ini merupakan kekhususan bagi para nabi dan rasul yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Jadi penawaran seperti itu memang hanya kepada nabi dan rasul. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah riwayatnya sahih, bahwasanya tidak ada satu nabi pun yang dicabut nyawanya sehingga ia melihat tempat duduknya di surga, kemudian ia diberi hak memilih. Jadi kalau para nabi itu kayak gitu, menjelang meninggal itu diberi tahu dulu, dikasih video dulu, sok peneng kono lo ya karuan nggih. Dunia mung fana cuma gitu aja. Dia diperlihatkan tentang kedudukannya di surga. Ayo tetap milih balik, lah kayak balik saiki gitu. Dunia ruwet, ya kan. Maka mereka semua meminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, saat kepala beliau berada di pangkuanku, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan tahu nggih, Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi boleh jenengan besok kalau mau meninggal berharap lagi ditalkin sama istri panjenengan. Makanya kebanyakan di Indonesia juga laki-laki itu lebih tua umurnya kebanyakan nikah selisih 5 tahun gitu kan, ya toh. Yang umum begitu enggak? Jenengan dengan istri selisih banyak enggak, Mas Awan? Sama. Foto saya Mas berarti. Ini Aisyah radhiyallahu anha itu sempat memangku Rasulullah SAW kepalanya sebelum beliau meninggal. Beliau pingsan beberapa saat, kemudian siuman dan menghadapkan pandangannya ke langit-langit, seraya bersabda, Allahumma ya Allah fi rafiqil a'la. Nah, ini langsung tahu. Aisyah radhiyallahu anha langsung tahu. Kalau begitu beliau tidak memilih kami, dan saya mengerti itulah maksud hadis yang pernah diutarakan kepada
kami. Aisyah berkata, itulah kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma fi rafiqil, maksudnya Allahumma fi rafiqil, maksudnya Allahumma ya Allah bersamamu ya Allah, fi rafiqil a'la, di tempat yang tinggi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tahu Aisyah, berarti Rasulullah pilih untuk balik, tidak memilih kami, maksudnya tidak milih di dunia. Itu Rasulullah pun seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat lainnya disebutkan, saya mendengar Nabi ketika sakit yang mengantar kematian beliau, dalam keadaan paro beliau bersabda, bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Siddiqin adalah orang-orang yang amat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah kalimat di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolehin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka Rasulullah ketika hendak meninggal, dia mengatakan, sesungguhnya saya ingin bersama mereka. Mereka siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolehin, karena mereka lah sebaik-baik teman. Jadi nanti kalau jangan mau meninggal, kalau udah biasa dengan Al-Quran, insya Allah kayak gitu yang akan keluar. Bukan deng deng ding ding. Nah ini masalah ini. Harap mati dangdutan, subhanallah. Jadi kalau jenengan hari-hariannya dangdutan, mbok menawa ya kaya ngono kuwi nek mati. Kalau jenengan hari-hariannya lagu-lagu nostalgia, nanti juga akan begitu akhir hidup jenengan. Karena orang akan dimatikan dengan kebiasaan yang paling banyak yang dimilikinya. Mbok menawa kalau saya meninggal pas lagi ceramah begini, mbok menawa. Atau pas lagi, mudah-mudahan pas lagi sujud. Saya dulu membayangkan meninggal ketika lagi khutbah Jumat. Jadi ya kita nggak tahu ya, tapi kita membangun kebiasaan bahwa kita akan mati dengannya. Makanya hati-hati kalau jenengan sekarang masih suka musik-musikan, hati-hati. Kebayang nggak jenengan lagi dengerin jeduk-jeduk mati? Subhanallah. Ada loh orang-orang yang hari-hariannya itu betul-betul full musik dangdut. Karena saya juga dipaksa mendengar dari rumah. Kadang-kadang ya kesel gitu, tapi ya gimana, tetangga keras suaranya itu, mahal sound systemnya itu, karena sound systemnya bagus betul gitu. Saya tahu bagus kenapa, saya dulu tukang bikin kayak gitu. Di antara keterampilan saya dulu adalah itu, ngerangke, bikin radio sendiri, bikin tip sendiri. Saya dulu begitu. Jadi dulu waktu SMA tuh saya dipeseni teman bikin pemancar. Zaman dulu brik-brikan itu loh. Saya yang bikin itu. Cuman dulu betul-betul manual. Kita beli PCB, kita gambar PCB kosong, kita gambar kemudian dilarutkan, dibolongin. Saya beli alat-alatnya, masukin satu-satu. Masya Allah. Makanya saya tahu persis gitu tentang hal-hal seperti itu. Sekarang udah ditinggalin lama. Sudah nggak lagi seperti itu. Jadi melewati masa seperti itu penting ya, supaya bisa cerita gitu. Aisyah berkata, saya mempunyai dugaan kuat bahwa beliau disuruh memilih pada hari itu, ketika ketika Rasulullah mengucapkan bersama dengan para nabi, para syuhada, para solihin itu, maka Aisyah mengatakan, saya tahu persis bahwa sesungguhnya Rasulullah sedang disuruh memilih. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan halayak seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menyuruh seseorang hamba untuk memilih antara dunia atau yang ada di sisinya. Lalu seorang hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Maksudnya ini siapa? Rasulullah sendiri. Ini tanda besar bahwa Rasulullah hendak situ. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba untuk tetap di dunia atau kembali ke sisinya, maka hamba itu memilih kembali ke sisinya. Oh, sahabat mesti langsung nangis kabeh, wis cerak banget gitu kan. Abu Sa'id berkata, lalu Abu Bakar menangis. Nah, Abu Bakar menangis langsung, tahu kan. Karenanya kami heran akan tangisnya gara-gara Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang disuruh memilih. Ternyata Rasulullah SAW itulah orang yang disuruh memilih, betul kan? Demikianlah Abu Bakar memberitahu kami, para nabi ditawari untuk memilih antara tetap tinggal di dunia atau pindah ke tempat di akhirat. Tidak disangsikan bahwa setiap Rasul pasti lebih memilih kenikmatan yang langgeng itu daripada dunia seisinya. Makanya
dari sini kita tahu bahwa di dunia itu untuk bersusah payah. Di dunia untuk bersusah payah, bukan untuk leha-leha sama sekali. Jenengan pokoknya dibekali apapun, dengan bekal itu jenengan bersusah payah gunakan sebaik mungkin. Ya, makanya kalau orang beriman itu enggak mungkin pelit, itu enggak mungkin. Mustahil orang beriman pelit. Makanya Rasulullah mengatakan la yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak mungkin berkumpul antara pelit dan iman dalam hati seorang hamba selamanya, abadan, kata Rasulullah. Karena apa? Karena titipan hartanya memang benar-benar untuk di jalan Allah. Karena tahu memang di dunia itu saya diberi harta itu bukan untuk enak-enak saya, maksudnya, paham ya? Ya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, iyalah. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan, salah satu guru saya itu sugih, yang Pak Hartono juga ikut sugih. Ya dia ketika ada kendaraan baru yang dia butuh untuk memfasilitasi, dia beli. Tapi sedekahnya ke orang lain juga udah banyak banget gitu. Udah banyak banget. Nah ini artinya dia menggunakan seperlunya. Di antara yang dibolehkan oleh Rasulullah adalah mempunyai kendaraan yang bagus. Karena Rasulullah menyebutkan orang yang memelihara kuda yang bagus maka baik buatnya. Makanya jenengan kalau punya kendaraan bagus itu penting. Jenengan punya motor sehat, kemana-mana tidak mengganggu, itu penting. Karena memang itu untuk membantu proses ibadah. Kebayang nggak jenengan hujan-hujan Ustadz pakai mobilnya mobil lama, kemudian ujuk-ujuk macet, ras itu ceramah. Ras itu ceramah karena macet di jalan, karena ada halangan di jalan, macam-macam. Dan ini sering terjadi. Kisah-kisah seperti ini sering banget terjadi. Makanya kita betul-betul mohon kepada Allah, setiap nikmat yang dititipkan Allah kepada kita betul-betul harus termanfaatkan dengan baik. Kemudian ada judul subhat dan bantahannya. Ini subhat dan bantahannya. Ini kisahnya Musa alaihissalam yang saya ceritakan ke jenengan tadi. Jadi yang intisarinya ngaten bahwa loh kok mososi Musa nggak tahu kalau itu malakul maut kok diantem nganti mripate metu. Gitu. Kemudian mososi kalau diantem kok nggak dikisos. Harusnya kan kalau kita berdalil dengan Al-Qur'an kan kisos namanya. Kisos itu apa? Mata dengan mata, ya kan, hidung dengan hidung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kan gitu. Maka di sini katakan, wah masa sih Nabi Musa ora ngerti. Nek dhek ngantem nganti tekan metu mata biji matanya, ya dia harusnya kan dibalas begitu. Di dalam Al-Quran itu sesama makhluknya Allah, manusia dengan manusia. Tidak ada sejarah, keterangan, dalil yang mengatakan kisos antara manusia dengan malaikat. Ini cerita yang berbeda. Yang intisarinya subhat itu subhat yang keliru, bahwa dalil tadi memang sahih adanya. Wong pada akhirnya atau tetap Musa alaihissalam tetap suruh memilih kan tadi. Apa kowe sih pengen urip po? Nek pengen urip, letakkan tanganmu di atas kambing, kemudian bulu yang tertutup itulah tambahan 1 tahun per 1 bulu. Oke mentok kowe bulune. Nek ditumpi kowe bulune. Berapa? Jenengan tahu kambing enggak? Kalau diginiin kira-kira entuk piro kowe bulu sing ketutup? Oke lah. Ketoke yo ribuan ya. Oh ya ribuan itu. Pokoknya setiap 1 bulu tambah setahun kowe gelem ora kowe. Kata Musa alaihissalam langsung make start from ending, memulai daerahnya bar kuwi, maksudnya bar entek kuwi, bar kuwi mati. Oh saiki wae berarti rasa nunggu kuwi saiki wae. Itu. Ya, Masya Allah. Jadi setiap para nabi demikian. Kemudian judul berikutnya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Nah, ini penegasan. Pagi ini saya ingin menginstalkan jenengan pada bagian ini. Kita kan sudah bicara tentang kematian lama, tapi membangun kesadaran bahwa kita tuh betul-betul akan mati itu penting. Awake dhewe iki bener-bener bakal mati, itu penting ini. Nah, kita bicara kematian kadang-kadang denger orang mati aja, kita tuh kadang-kadang lewat aja loh, nggak jadi pelajaran. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun tinimbalan sawan. Kantika paringan yuswa. Swidak 3 tahun misalnya. Itu kan harusnya peringatan besar. Lah, nyata ya mati itu. Maksudnya loh. Mati itu nyata betul. Dia sekarang, besok kita. Kan gitu harusnya itu. Makanya di sini ada subjudul sesungguhnya engkau tuh akan mati.
Dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Ini bisa memberikan semangat yang sangat besar. Jika jenengan dizalimi orang sedemikian zalim, ketahuilah jenengan mati, dia juga akan mati. Yang zalim kan jenengan itu akan mati. Presiden akan mati. Jenengan mungkin misalnya jenengan nggak cocok sama seseorang, nggak cocok sama pejabat, atau nggak cocok sama musuh panjenengan, ketahuilah mereka juga akan mati sama. Makanya dan ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa engkau akan mati ya Rasulullah. Dan mereka pun akan mati. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang musuhi. Mereka orang yang akan hidup di zaman modern yang katanya semuanya serba lengkap seperti kita. Ya. Ada tuh orang yang puluhan tahun pakai mesin ya gak? Seperti Presiden Israel dulu itu. Ya kan, kalau mesinnya dicabut matilah dia. Gitu. Saking teknologinya udah maju banget. Gitu. Tapi akan mati. Gitu. Maka Allah Ta'ala berfirman gini, di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-26-27. Kullu man 'alaiha fan. Bahwa semua yang di atasnya, maksudnya di atas bumi, itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas bumi pasti akan binasa. Di ayat 2 dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini tidak akan membahas masalah wajah, karena ini menjadi persoalan di masalah akidah. Ini menjadi pertengkaran di kalangan ahli akidah. Wajah Allah yang tidak binasa. Ini keseluruhan zatnya Allah. Intinya semua binasa kecuali Allah saja. Berarti malakul maut binasa enggak? Binasa. Malakul maut pun binasa. Berarti nyabu deh gitu. Ya, itu terserah Allah. Allah yang mematikan. Tapi yang jelas dia yang terakhir ya kayaknya ya. Yang terakhir tuh, dia yang mencabut yang lain, ya kan? Malakul maut. Ya. Kemudian di dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-88. Quran surah Al-Qasas ayat ke-88. Mas Wawan dibuka Mas Wawan, sambil dibuka Mas Wawan. Ada yang bawa HP enggak? Mas Nono aja Mas Nono. Quran surah Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-88. Nanti Mas Jono buka Quran surah Al-Anbiya. Dibaca Mas. Nah, ini pernyataan jelas ya. Cukup Mas. Pernyataan jelas dalam Quran surah Al-Qasas bahwa wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali engkau menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini awal ayatnya. Jangan jenengan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Nanti karena di akhir ayat jelas banget ya. Bahwa jenengan memang pantasnya hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Betapa bodohnya orang menyembah, meminta, memohon, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Ya. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali dia. Dialah Allah. Kemudian kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Itulah mengapa jenengan nyembahnya kepada Allah, paham nggih? Karena Allah lah satu-satunya yang enggak binasa. Coba dari sini aja sebenarnya logika dasar sebenarnya masuk banget. Kenapa ada orang kok menyembah selain Allah? Ya enggak ngerti ayatnya. Orang kok bisa menyembah Yesus, naudzubillah, manusia ya kan? Mau nabi juga tetap manusia. La malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tidak juga malaikat yang mulia, tidak juga nabi yang diutus. Karena apa? Sesungguhnya semua mereka binasa. Yang tidak binasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dengan menghadirkan kondisi ini kan tenang banget ya hidupnya, enggak? Dalam kondisi seperti apapun, lebih kurang dan sebagainya tetap tenang, karena jenengan tahu bahwa jenengan itu punya dekengannya itu Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kullu syai'in halikun ila wajhah. Semuanya itu binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu. Semua ketentuan, semua peraturan ada di Allah Subhanahu wa taala.
Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Segala putusan, segala apa yang terjadi menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ribut-ribut mencari yang lain-lain. Wewenang itu hanya milik Allah. Dikatakan lahul hukmu. Maka sebenarnya persoalan apapun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang mengatur maksudnya. Saya dengan Pak Taufan itu sering cerita di dalam tentang persoalan hidup nih. Semua yang di sekitar kita kan dikendalikan oleh Allah, ya enggak? Hatinya, pikirannya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya menjalani sunnahnya bahwa kita harus berusaha, ya. Tapi apakah kita bersandar kepada usaha kita? Enggak. Kita berdagang, Mas Wawan misalnya tentang CCTV misalnya, siapa yang akan memesan jasanya jenengan kan Mas Wawan nggak tahu. Tapi kan ada zat yang menggerakkan orang-orang yang menjadi tahu iklan jenengan, yang akhirnya kemudian digerakkan hatinya untuk jenengan. Itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kita ribut-ribut mencari yang di sini, setelah melaksanakan sunnahnya, zaman sekarang sunnahnya lewat iklan, lewat ads dan sebagainya lah, macam-macam gitu. Tapi kan yang menggerakkan kan Allah, ya kan, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bahwa segala sesuatu ketentuan itu murni hak prerogatifnya Allah. Kita nggak bisa ikut ngatur-ngatur dalam hal itu. Melaksanakan sunnahnya iya, berusaha iya, berdagang iya. Tapi untuk kemudian mengeksekusi siapa yang bakal beli, siapa yang bakal beli, itu kan urusan Allah. Itu memang prerogatifnya Allah. Apa pesannya? Ya sudah, kalau gitu kita mintanya ke Allah saja, paham ya? Kalau gitu kita mintanya ke Allah saja. Ya Allah, kan Engkau yang memiliki hati-hati mereka, Engkau yang mengantarkan kepada kami hati-hati mereka, gitu kan. Sehingga ya sudah, kita betul-betul sadar. Jadi semuanya binasa, kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah saja. Maka sandaran kita sadar betul kepada Allah. Kemudian Quran surah Al-Anbiya, masih baca Mas. Al-Anbiya 34 maksudnya. Itu surat ke-21 kan nggih? Nggih. Ayat ke-34 nggih. Di bagian itu, jadi Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-34. Wa ma ja'alna li basyirin min qablikal khuld. Jadi Allah itu menyebutkan kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang pun sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Jadi nggak ada nih. Nggak ada yang abadi. Afa imitta, ya. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Enggak. Enggak. Makanya gini loh, Rasulullah itu akan meninggal. Maka apakah mereka tidak akan meninggal? Meninggal, mereka juga meninggal. Mereka siapa? Termasuk kita di zaman sekarang. Nanti saya katakan membangun kesadaran bahwa kita beneran akan mati, beneran loh. Kita kan kadang-kadang mendengar mati, tapi kadang-kadang nggak merasa beneran akan mati. Kalau orang ada tumbuh kesadaran beneran akan mati itu takut betul loh. Saya kalau menjelang tidur tuh begitu yang saya rasakan. Saya itu kan bisa jadi tidur nanti nggak bangun. Itu hampir setiap malam saya rasakan itu. Makanya biasanya kebiasaan saya menjelang tidur itu mesti minta maaf ke istri. Tanyain ke istri saya kalau nggak percaya. Tiap malam saya minta maaf. Sebagaimana saya ceritakan dulu waktu awal-awal itu takut istri itu. Minta maaf Yumi, aku nggak salah-salah dino iki. Alah ya kijen orang mati po. Gitu mesti. Ya, sekarang lama-lama sudah biasa itu. Ya dijawab, iya ya aku juga banyak salah. Setiap malam. Saya pokoknya rebah tidur itu mesti saya katakan, Mi, aku minta maaf ya untuk kekeliruanku. Kalau saya meninggal malam ini, oh jadi sini kewajiban mati di sini. Anak si cilik-cilik katanya. Kayak gitu dia jawab. Si cilik-cilik yang cuma mati saiki. Ya kita nggak tahu ya akan meninggal atau tidak. Apalagi yang sepuh-sepuh kan ya. Kebiasaan seperti itu sudah harus, Pak Supri. Jangan minta maaf ke istri. Dilakukan tiap malam. Kan sudah dekat Pak Supri. Sudah dekat.
Sunung kuburan rasa WA. Aku ingin lari minta maaf Kerry, WA. Gak bisa gitu. Sekarang waktunya. Minta maaflah kepada pasangan panjenengan. Jangan ditunda gitu. Kemudian Quran surah Ali Imran 85 yang kita sudah sering baca nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang beriman pasti akan merasakan mati. Wa inna ma tuwaffa ujurakum yaumil qiyamah. Justru dengan itulah Allah akan berikan kesempurnaan atas balasan untuk kita. Man suhsiya 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka jahanam dimasukkan ke surga maka dia adalah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Dan sesungguhnya setiap kenikmatan di dunia ini berpotensi untuk menjerumuskan kita. Dalilnya di bagian pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan binasa. Nah, ini sekali lagi membangun kesadaran. Jadi dengan ngaji kayak gini itu harus sadar loh. Saya itu aku beneran harap mati beneran gitu. Bukan sesuatu yang cuma lewat, bahwa kematian itu ya seperti itu, bukan. Membangun kesadaran bahwa kita tuh akan mati beneran, itu penting banget. Kemudian Quran surah Ali Imran 144. Siapa yang mau baca? 144 Mas Hono. Ini ayat sangat terkenal, kalau bisa jangan agak-agak hafalin karena ini manfaatnya besar sekali kalau jangan baca tafsirnya. Ya, itu ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia hanya seorang rasul, seorang utusan. Ini penegasan. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang kepada Nabi Muhammad sebelumnya rasul-rasul utusan. Afa immata, kalau kemudian Rasulullah meninggal, au qutilang qalabtum ala aqabikum, atau terbunuh di dalam peperangan, apakah engkau akan berbalik untuk berubah? Karena ini kejadiannya ngaten, ketika terjadi kabar Rasulullah meninggal dalam peperangan, wafat Rasulullah, tiba-tiba yang lagi perang balik, mereka langsung putus asa, nggak lagi mau berjuang. Sebagian langsung datang ke Abu Sufyan, pemimpinnya kaum kafir sebelum masuk Islam, minta perlindungan, saya jadi kafir lagi, nggak beriman kepada Muhammad. Bayangin tuh, bayangin segitunya loh. Jadi efek kematian, efek kabar belum meninggal Rasulullah, efek kabar kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai segitunya kepada para sahabat. Maka dikatakan, wama yang kolib, barang siapa yang berbalik ala akibaihi fala yadurullah syai'a. Sesungguhnya kalaupun kalian murtad, berbalik tidak beriman, gak akan merugikan Allah sedikit pun. Jadi jangan kepedean, jangan sholat terus Allah rugi ngono. Enggak, sama sekali. Dengan orang sholat orang apa Allah enggak rugi. Yang butuh itu kita gitu. Ada orang yang merasa kepedean itu. Ini aku ora ibadah engko piye? Ini aku ora dakwah engko piye? Soki sopo? Saya sering katakan kepada diri saya sendiri gitu, Pak Istri. Agama Islam nggak akan berkurang kalau saya nggak dakwah. Saya yang butuh dakwah. Kemuliaan Islam tidak akan pernah turun karena kita tidak melakukan apa-apa. Enggak. Allah yang jaga. Justru kita diberi peran inilah kita harus bersyukur. Maka di ayat dikatakan wasayajzillahus syakirin. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa dia? Orang-orang yang tetap beriman dalam kondisi itu, dalam kondisi genting tadi itu loh. Dalam kondisi dikabarkan Rasulullah wafat itu mereka tetap bersyukur. Maksudnya apa? Dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini jangan lo tahu bahwa ini tuh bisa terjadi, sangat mungkin terjadi, bahkan selevel Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu dikabarkan Rasulullah wafat, maka kemudian
kebetulan Abu Bakar As-Siddiq berada di jarak sekitar 1 mil dari Masjid Nabawi ketika Rasulullah meninggal. Orang-orang sudah ribut kan, Rasulullah wafat. Umar langsung naik marah, siapa yang bilang Rasulullah wafat? Saya penggal kepalanya. Ini Umar bin Khattab loh, Umar bin Khattab. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang, maka yang dibacakan diantaranya innaka mayitun wa innahum mayitun, Quran surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayitun, sesungguhnya kalian itu juga meninggal, engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan surat ini tadi, wa ma Muhammadun illa rasul, sesungguhnya Muhammad itu seorang utusan. Qad khalat min qablihir rusul, telah datang kepada orang-orang sebelum kita rasul-rasul. Jikalau ia meninggal atau terbunuh dalam peperangan, apakah engkau akan berbalik? Akan menjadi murtad? Jangan tahu nggak reaksi para sahabat? Abu Bakar datang di waktu yang tepat, katanya. Karena sesungguhnya kami semua yang hadir rasa-rasanya nggak pernah dengar ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasul. Abu Bakar, Umar bin Khattab mengatakan, Umar bin Khattab loh, koyo to aku tuh ora tau krungu ayat kuwi. Koyo to ayat kuwi kok nembe metu saiki. Padahal mereka sudah hafal semua. Jadi ini kita membangun kesadaran, nek Rasulullah SAW saja meninggal, ada fakta, maka kita itu pasti meninggal. Sadarlah itu. Kalau kita membangun kesadaran seperti itu, kita akan nyaman hidup ini. Jangan punya problematika sebesar apapun, kita akan nyaman. Kenapa? Kita itu akan mati. Maka tugas kita itu mengoptimalkan tugas kita di dunia. Sudah, ya kan? Sebagian orang mungkin takut pulang dengan hutang, masih berhutang, tapi kita optimal, kita tidak niat jahat ke orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya di sisi Allah. Ada mungkin orang yang meninggal bawa hutang ratusan miliar, ada nggak? Ada. Orang meninggal ratusan miliar, orang mau sakit ratusan miliar itu ada. Yang saya ceritakan dengan teman saya itu punya utang 115 miliar. Bayangin, seumur saya, teman sebangku loh, bayangin. Utangnya piro? 115 miliar. Bayangin. Ini orang baik, sholatnya baik, dia pendakwah, isi khutbah Jumat, wonge pinter, wong teknik kimia. Oh, bayangin, kurang apa coba? Waktu-waktunya diisi dengan banyak sholat, hari ini punya utang 115 miliar. Kalau dia meninggal hari ini berarti dia meninggal dengan hutang 115 miliar. Tapi saya tahu banget ini orang baik. Apakah Allah akan siksa dia? Insya Allah kalau dia niatnya baik, Allah yang akan selesaikan. Ini jangan perlu menyadari. Makanya sadar kematian itu penting. Kalau sadar kematian, kita tuh kesadarannya sing penting ki ojo niat elek itu loh, penting banget itu. Jadi kan punya kewajiban jangan niat ngemplang, ini kan bahaya. Jangan kerja jangan niat curang, bahaya banget. Curang sedikit tuh, jangan main-main nih. Kita main udah belajar tentang betapa banyak hal kecil bisa menjadi besar, ya kan. Pak Hartono yang nyetak misalnya, Pak Hartono kan bisa aja misalnya nyurangi apa bagian sidik gitu. Oh, curang sedikit bahaya banget. Jadi masang CCTV mas misalnya, perjanjiannya kabelnya 10 meter, wah ternyata 7 meter cukup, 3 meter curang, bahaya kalau nggak diterangkan. Kalau orang sadar dengan kematian kan begitu itu. Kalau kabel 3 meter jadi masalah, sebaliknya 115 miliar bisa tidak menjadi masalah ketika dia betul-betul niatnya tuh baik. Yang bahaya tuh orang niat ngemplang itu loh. Aku nyilih yang dia lah wong sugih wae. Oh, para sabalik. Nah, ini bahaya banget nih. Bahaya banget nih. Memang nubuah buat kita nih. Rasulullah pulang waktu itu masih punya kewajiban. Tapi Rasulullah punya aset kan nih. Jadi mungkin akan banyak nih orang-orang zaman sekarang meninggal dengan masih punya hutang. Mudah-mudahan Allah yang selesaikan. Mudah-mudahan Allah yang selesaikan. Sekali lagi, kita sadar mati sehingga kita sadar untuk terus berbuat baik. Jadi walaupun jenengan diberi kewajiban banyak, sepanjang jenengan punya niat baik, insya Allah
tetap akan berujung kebaikan. Karena Pak wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi kesadaran bahwa kita betul-betul akan mati. Ada beberapa ayat yang lain sebenarnya, tapi insya Allah itu cukuplah untuk mengingatkan kita. Semoga kita dilembutkan hatinya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan husnul khotimah, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.